Selamat datang di Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kali ini kami sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Serdang Kulon. Tentunya desa ini adalah desa yang potensial untuk dikembangkan. Dan hari ini apa yang kita lakukan, Bapak Taufik? Ya, kali ini kita akan memberikan materi kepada ibu-ibu yang ada di sini tentang bagaimana cara memperdayaan masyarakat melalui bidang usaha home industry dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Berikut adalah produk-produk yang akan kita informasikan ke masyarakat Desa Serdang Kulon. Nah, jadi di sini sangat potensial sekali di mana masyarakat bisa melakukan banyak sekali home industry yang tentunya bisa dikembangkan. Dan di sini kami dari Teknik Industri Universitas Pamulang tentunya juga ditemani oleh teman-teman mahasiswa kami yang mana kami memberikan pelatihan dan sosialisasi pada hari ini guna mengembangkan home industry di Desa Serdang Kulon, Panongan, Kabupaten Tangerang. Teknik Industri Jaya Jaya Jaya. Baik, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini bukan menggurui ibu, tapi kita sharing aja ya. Tadi bagaimana sih cara supaya kita bisa fokus untuk menjalankan UMKM tersebut? Nah, yang pertama kita pilih apa usahanya. Jadi kan tadi ada banyak usaha, Bu. Nah, kita pilih mau yang mana. Kira-kira kalau misal kita mau kembangkan softener atau sabun, jadi nanti semua warga di sini belinya hasil produksi warga sini juga, dibikin koperasi. Bisa, Bu. Keuntungannya buat apa? Buat warga juga. Jadi kita nggak lagi menguntungkan perusahaan-perusahaan yang besar, tetapi menguntungkan lingkungan kita sendiri. Nah, itu tujuannya dari home industry atau UMKM. Kemudian yang kedua yaitu mencari lokasi bisnis atau usaha. Maksudnya seperti apa? Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana lokasi ini strategis. Strategis untuk mencari bahan baku, strategis untuk melakukan distribusi, strategis untuk melakukan pemasaran, dan juga strategis untuk mencari tenaga kerja. Karena biasanya kalau industri itu
lebih ke arah memberdayakan tenaga kerja yang ada. Contohnya, mohon maaf, misal ada warga yang putus sekolah atau belum dapat kerja dan lain sebagainya, itu bisa kita kembangkan seperti itu. Apalagi sekarang cari kerja susah, Bu. Kemudian, nah ini yang ketiga, persiapan dana. Persiapan dana walaupun bisa bikin proposal ke Bulura gitu ya, persiapan dananya, tapi juga harus dihitung, Bu. Harus dihitung untuk kebutuhan bahan berapa, alat berapa, tenaga kerja berapa, dan lain sebagainya. Sudah ada rencana anggaran biayanya, baru dibuat proposalnya, seperti itu tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, kreatif dan terus berinovasi. Nah, kalau tadi kan Ibu ada yang suka bikin minuman jahe tapi nggak pakai daun apa ini, Bu, namanya? Daun insulin. Ibu misal mau inovasi lagi, Bu, jahe plus daun paya misal. Siapa tahu kan rasanya pahit? Ya. Jadi itu namanya inovasi, Bu. Jadi terus bagaimana juga cara mengemas, Bu? Cara mengemas ini lebih penting. Ibu ada yang jualan keripik singkong nggak? Kalau misal kita dipotongin biasa terus pakai plastik biasa itu sekilo berapa, Bu? Iya, 60.000. Tapi, Bu, itu namanya kitela. Nah, kemasannya bagus kan? Segitu 8.000, 10.000. Isinya dikecil-kecil begini, Bu. Nah, itu harus kreatif dan inovatif. Jadi di situ, Bu, supaya menarik. Karena semua juga dilihat dari bungkusnya dulu. Ibu lihat Bapak dulu dari apanya? Iya. Bungkusnya dulu. Kalau sekarang baru isinya, dompet maksudnya, Bu. Terus harus terus konsisten dan fokus. Maksudnya kalau baru menjalankan terus gagal, terus mundur, nah itu nggak bisa, Bu. Harus tetap fokus. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal itu biasa. Kalau 4 kali gagal keterlaluan. Ya, makanya di sini harus tetap konsisten dan fokus. Karena semua orang itu membangun itu tidak mudah, tidak sehari 2 hari seperti itu. Kemudian pengaturan arus kas bisnis tadi. Uangnya kalau kita mau usaha jangan suka dicampur sama uang bawang, Bu. Kenapa? Bau. Kan campur bawang. Iya, usaha dipisahin, Bu ya. Jadi uang usaha, uang dapur. Karena kalau sudah campur sama uang dapur, kadang lupa. Sampai akhirnya habis seperti itu. Jadi kemudian perputaran uangnya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu beli bahan kebanyakan. Yang dijualnya mandek. Jadi nanti pas mau bayar karyawan nggak ada demo nanti. Jadi harus diatur. Kemudian pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ini, Bu. Jadi ada satu toko di sana, konon di Amerika, Bu. Itu jualan mainan anak-anak. Tapi itu si pelayannya itu harus selalu senyum. Kalau misal dia lagi punya masalah atau lagi sakit, suruh pulang sama yang punya toko. Harus selalu senyum. Jadi tuh, Ibu suruh ngomongin senyum malah ketawa. Iya, Bu, karena saking perlunya itu pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kalau Ibu datang disambut, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Itu kan senang kita disapa. Tapi kalau kita masuk dicuekin, balik lagi deh. Terus kalau udah pas beli produk kita ditanya, gimana produk kami, enak nggak? Kalau enak bilang yang lain, kalau nggak enak bilang kami. Ya, kami ganti dengan yang enak. Harus begitu. Karena kalau nggak kayak gitu, wah, kita persaingan luar biasa ketat. Yang ke-8 itu memanfaatkan kemajuan teknologi. Contohnya bagaimana? Jadi gunakan teknologi-teknologi yang sekarang sudah mulai berkembang, yang itu sebetulnya mudah dan murah. Kalau misal kita bikin kemasan, dulu kan dirapet pakai lidi terus dibakar gitu kan. Nah, sekarang kan ada bahan yang lebih rapi kan.
Nah, gunakan yang seperti itu lebih memberikan nilai tambah. Yang ketiga adalah meminimalisir kerugian. Nah, cara meminimalisir kerugian itu ada namanya analisa SWOT, Bu. SWOT, bukan SEWOT ya, SWOT. Nah, SWOT itu dia menganalisa kekuatan, kelemahan, kemudian juga peluang, sama satu lagi adalah ancaman. Jadi kelemahan kita apa? Kita harus tahu kelemahan produk kita. Supaya apa? Kalau kita tahu kelemahannya, kita bisa tutupin kelemahannya. Kalau kita tahu kekuatan produk kita, kita bisa jual ke orang. Ini loh kekuatan produk saya. Nanti kalau ada yang ngomongin kelemahan, karena kita udah tahu kelemahannya, kita langsung belokin. Terus ancamannya apa? Ancamannya apa terhadap produk kita itu? Selain ancaman, tadi ada lagi peluang. Oh, peluangnya bisa dikembangkan. Makanya tadi saya bilang, kayak bisa bikin sabun. Itu peluangnya luas. Kita produksi, warga Sedang Kulon diwajibkan membeli produk Sedang Kulon. Kalau enggak dicoret sebagai warga Sedang Kulon. Bisa kayak gitu. Tapi paling ntar nggak kepilih lagi katanya. Enggak ya. Tapi itu berpeluang untuk dikembangkan seperti itu. Karena sama halnya dunia sablon, dunia fashion batik nanti yang akan disampaikan Pak Karya juga sama. 3, 2, 1, Sedang Kulon luar biasa, mantap ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang home industry dari kami. Cukup sekian. Pak Sofyan mukanya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.